IPA online bersama Kak Susi dan Kak Ines. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Nanti adik-adik di rumah juga pakai gerakan ya. 1 jumlah hidung dan mulut. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sementara kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian dari Kidung Ceria yang berjudul Bunga-bunga yang di Padang. Adik-adik juga pakai gerakan ya. Kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik ya. Lihatlah, lihatlah burung-burung di udara dari Kidung Ceria. Adik-adik juga pakai gerakan ya. Siapkan Alkitab kita, mari kita buka di Mazmur 63 ayat 1 sampai 5.
Kita baca bersama-sama ya. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan Senangku Baca Alkitab. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami, Tuhan Yesus boleh memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Yohanes, Kitab Perjanjian Baru, Yohanes 6, ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Harapan Kak Kristel, adik-adik dalam keadaan sehat sehingga adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus ketika dia berada di kota bernama Galilea. Jadi di kota ini Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Adik-adik tahu apa itu mukjizat? Mukjizat adalah melakukan banyak keajaiban. Tentunya keajaiban itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa saja keajaiban itu? Di kota ini Tuhan Yesus pernah melakukan keajaiban. Ada Tuhan Yesus berjalan di atas air, ada Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Banyak sekali mukjizat tanda-tanda Tuhan Yesus akan kebesarannya di kota ini. Itu semua dilakukan Tuhan Yesus karena dia ingin menunjukkan kuasanya yang sangat besar. Kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Nah, melalui kuasanya itu, Tuhan Yesus ingin memberitahu pada kita semua, pada orang-orang saat itu, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh isi alam semesta ini. Jadi, Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Artinya Tuhan Yesus punya kuasa atas alam semesta ini. Dan ketika Tuhan Yesus ada di kota Galilea itu, menunjukkan banyak kuasanya, menunjukkan banyak mukjizatnya. Ketika Tuhan Yesus ada di Galilea, banyak orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Jadi mereka hanya tahu orang itu melakukan mukjizat, orang itu bisa memberi makan 5.000 orang itu bisa berjalan di atas air, orang itu bisa meredakan angin ribut. Tapi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya, Tuhan Yesus sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia berkuasa atas isi alam semesta ini. Saat itu banyak orang yang datang, mereka ingin tahu siapa yang melakukan mukjizat besar itu, siapa yang melakukan kuasa itu. Walaupun mereka tidak mengenal, mereka ingin tahu, tapi mereka
ingin mendapatkan keuntungan. Ada yang ingin mendapatkan makanan, ada yang ingin mendapatkan ketenaran, popularitas, supaya terkenal. Banyak orang bukannya bersyukur karena ada sesuatu mukjizat yang dilakukan Tuhan, tapi mereka ingin mendapatkan keuntungan dari semuanya itu. Iman yang mereka miliki adalah iman yang kosong, padahal mereka sudah melihat tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tapi iman mereka tetap kosong. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dari semua yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mukjizat, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga sanggup melakukan mukjizat terhadap kita. Kadangkala kita juga sama seperti orang-orang yang di Galilea. Kita percaya sama Tuhan Yesus, tiap hari berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi kita selalu tidak percaya, kita ragu bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ketika kita sudah berdoa, kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, artinya Tuhan Yesus akan tolong kita. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bagaimanapun kesulitan kita, bagaimanapun kesusahan kita, Tuhan Yesus pasti menolong kita ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Saat kita berdoa, bersyukur pada Tuhan, itu bukan saja pada saat kita senang, bukan saja saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi di saat kita sakit, kita sedih, kita juga harus berdoa sama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita sakit, ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu, ketika kita takut. Kita percaya bahwa ketika kita sudah berdoa, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan sembuhkan kita. Itulah kenapa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kepintaran pada kita saat ini, kita juga harus bersyukur. Adik-adik, banyak ya yang sudah pegang handphone, main handphone. Nah, dengan teknologi yang maju itu, dengan teknologi yang sudah maju, kita tidak bisa lagi terpisahkan dengan jarak yang jauh. Kita bisa berhubungan dengan teman-teman kita, menanyakan kabar teman-teman kita lewat video call atau lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat telepon. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, jangan hanya kita punya handphone untuk main games, sibuk sendiri dengan gamesnya, tapi kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mungkin teman kita sedang sakit, kita bisa mengirim pesan atau berdoa bersama melalui telepon, mendoakan teman-teman kita. Jadi dengan teknologi yang maju yang sudah ada saat ini, kiranya kepintaran adik-adik yang berasal dari Tuhan juga boleh digunakan dengan baik oleh adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan hari ini adalah janganlah kita menjadi orang yang sama seperti orang-orang yang ada di Galilea yang mengikut Tuhan Yesus saat itu. Tapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur, senantiasa berdoa, senantiasa menyerahkan segala pergumulan kita sama Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Syukur dan terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya boleh menyertai bangsa dan negara kami ini jauh dari mara bahaya, bencana alam apapun itu Bapa. Kiranya cinta kasih Tuhan berada pada negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakilnya sampai pada pimpinan yang paling rendah. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk
gereja kami GPIB Bukit Harapan. Tuhan boleh menyertai gereja kami sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta Monica yang sudah menjadi pemimpin gereja kami, yang sudah mengatur gereja kami dengan baik. Semua berkat karena karya kasih Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada Ibu Monica. Biarlah Ibu Monica menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan memberikan kesehatan, pelayanannya semakin hari semakin indah karena Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami. Tuhan memberkati kedua orang tua kami, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan. Kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapak, ini seru doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dititipkan ke orang tua ya. Kita akan memuji Tuhan, ku beri persembahan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.